Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Ari Dwi Rahmawati pada pelajaran matematika kelas 4 semester 2. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang penilaian akhir semester. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, semoga dengan bacaan bismillah, anak-anak akan dengan mudah mempelajari apa yang akan Ibu Guru sampaikan. Hari ini anak-anak semua sehat ya? Ya, semoga semuanya anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat dan juga gembira. Nah, mari kita mulai pembelajaran pada kali ini. Mari langsung anak-anak untuk menyimak. Nah, Ibu sudah menyajikan soal-soal tentang penilaian akhir tahun. Nah, ini soal matematika yang sudah beberapa waktu lalu sudah kita bahas dari bab ke bab berikutnya. Nah, ini mulai kita lihat pada soal nomor 1, ya. Soal nomor 1 di sini, berikut ini bukan sifat segi banyak. Nah, anak-anak harus perhatikan di sini yang ditanyakan adalah bukan. Ya, beberapa waktu lalu Ibu sudah memberikan atau menjelaskan tentang materi segi banyak. Apa saja bangun-bangun yang merupakan segi banyak ya. Waktu itu harus kita ingat kembali, segi banyak itu apa saja? Ada persegi, ada segitiga sama sisi, ya. Kemudian ada segi 6 sama sisi ya, atau segi 6 beraturan, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kita lihat ke sini, kembali dibaca soalnya. Berikut ini bukan sifat segi banyak, yaitu, nah, Ibu akan contohkan salah satu. Salah satu yaitu di sini adalah persegi. Nah, persegi itu merupakan salah satu dari segi banyak. Nah, yang bukan merupakan sifat segi banyak, kita lihat yang A, kurvanya terbuka. Dia terbuka atau tertutup? Nah, tapi di sini dia tertutup. Jadi kira-kira betul atau salah? Coba kita lihat dulu yang berikutnya. Yang B, kurvanya tertutup ya. Tertutup, dia tidak ada celah atau tidak terbuka, berarti betul. Kemudian memiliki sisi. Dia memiliki sisi ya. Sisinya sama panjang di sini, berarti betul. Kemudian yang D, terbentuk oleh segmen garis. Betul ya. Jadi ini ada garis, 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 kemudian menjadi satu, menjadi sebuah bangun persegi. Jadi jawabannya adalah yang A, kurva terbuka. Diingat kembali, Bu Guru ulangi, berikut ini bukan ya, yang bukan sifat dari segi banyak, yaitu, nah, karena kita tadi sudah melihat gambar tersebut, jawabannya adalah kurva terbuka. Kita lanjutkan pada nomor 2. Yaitu kita baca dulu soalnya, layang-layang merupakan segi banyak tidak beraturan karena, nah, kita lihat gambar layang-layang di sini ya. Mengapa layang-layang merupakan segi banyak tidak beraturan? Coba kita lihat, semua sisinya sama panjang, betul atau tidak? Tidak ya, karena di sini panjang sisinya tidak sama panjang. Kemudian yang B, semua sudutnya sama besar. Apakah sama besar sudutnya? Tidak juga. Nah, kemudian yang C, tidak semua sisinya sama panjang. Tidak semua sisinya sama panjang. Kira-kira betul atau tidak? Ya, betul ya. Jadi, tidak semua sisinya sama panjang. Nah, kalau kita lihat memiliki 4 sisi, tentu semua banyak segi banyak yang lain yang mempunyai 4 sisi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah tidak semua sisinya sama panjang. Karena segi banyak beraturan itu selalu mempunyai panjang sisi yang sama. Nah, kita lanjutkan ke nomor 3. Lingkaran bukan segi banyak karena A, tidak memiliki sisi. Memiliki sisi atau tidak lingkaran? Mempunyai ya. Yang B, kurvanya terbuka. Tidak, karena kurvanya juga tertutup. Yang C, kurvanya tertutup.
betul, tapi apakah itu merupakan syarat lingkaran menjadi sebuah segi banyak? Kemudian yang D, tidak memiliki sudut. Nah, jadi yang paling tepat adalah tidak memiliki sudut. Nah, mengapa lingkaran bukan segi banyak? Yaitu karena dia tidak memiliki sudut. Nah, kemudian lanjut ke nomor 4. Yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Kita ingat-ingat kembali kemarin apa saja contoh segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Segi 5 beraturan. Berarti jelas ya, dia merupakan segi banyak yang beraturan. Kemudian persegi. Persegi jelas juga merupakan segi banyak beraturan karena panjang sisinya sama. Yang C, persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ini merupakan segi banyak yang tidak beraturan karena panjang sisinya tidak sama. Coba kita lihat. Nah, misalkan ini persegi panjang, ya, sisinya panjangnya itu tidak sama. Nah, ini merupakan segi banyak yang tidak beraturan. Tapi kita lihat dulu apakah jawaban yang betul atau salah. Nah, segitiga sama sisi. Jelas juga segitiga sama sisi itu merupakan segi banyak beraturan karena panjang sisinya sama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, persegi panjang. Kita ke nomor 5, soalnya yaitu yang bukan cara menghitung keliling persegi panjang adalah, anak-anak perlu ingat kembali waktu itu Bu Guru sudah menjelaskan ya tentang keliling persegi panjang. Di sini ada panjang, kemudian di sini lebar, di sini panjang, di sini lebar. Bagaimana cara menghitung keliling? Kita tinggal menjumlahkan panjang, lebar. Coba kita tulis di sini, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar ya. Karena keliling kita tinggal menjumlahkan luarnya saja. Berarti kita lihat jawaban yang A, panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, betul ya? Ya, betul. Tapi anak-anak harus ingat, soalnya di sini bukan yang bukan ya, harus teliti untuk membaca soal. Kemudian bagaimana cara yang kedua? Bisa kita hitung karena panjangnya ada 2, berarti 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya, karena panjangnya ada 2, lebarnya juga 2. Jadi ini caranya yang kedua, 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, berarti ini betul. Kemudian yang kedua bisa juga diringkas, 2 kali panjang ditambah lebar. Sama saja ya. Jadi kita lihat di sini, panjang ditambah lebarnya kali 2. Atau 2 dikali panjang ditambah lebar. Maka hasilnya akan sama. Jadi ini yang C juga betul. Nah, kalau kita lihat yang D, 2 tambah panjang kali lebar. 2 ditambah panjang kali lebar. Apakah benar anak-anak? 2 ditambah panjang kali lebar. Enggak betul ya ini ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Nah, yang paling tepat. Karena cara yang betul untuk menghitung keliling persegi panjang yaitu cara yang A, B, dan C. Anak-anak tinggal memilih mau menggunakan cara yang mana. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu pada nomor 6. Di sini ada gambar persegi dan kita lihat soalnya, luas persegi di samping adalah, nah, setiap persegi dia mempunyai panjang sisi yang sama. Di sini panjang sisinya adalah 9. Nah, ingat-ingat kembali untuk menghitung luas sebuah persegi bagaimana caranya anak-anak? Ya, dia satuannya adalah dia panjangnya sisi ya. Berarti untuk menghitung luas adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa di situ? 9. Nah, berarti 9 kali 9. Hasilnya adalah berapa? 9 kali 9, anak-anak tahu? Ya, betul. Jawabannya adalah 81 cm persegi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ibu Guru ulangi,
Luas persegi di samping adalah, kita lihat ke gambar, dia panjang sisinya sama. Nah, kita ingat kembali, rumus untuk menghitung luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti kita lihat di sini tadi sisinya 9, berarti 9 kali 9 hasilnya adalah 81. Mudah sekali ya. Nah, kita lanjutkan. Lanjut pada nomor 7. Luas segitiga di samping adalah, nah, di sini ada alas, kemudian ini merupakan tinggi. Kemarin kita sudah bahas ya untuk mencari luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, kita gunakan cara yang kedua. Setengah kali alasnya berapa? Alasnya adalah 16 kali tingginya adalah 4. Sampai di sini paham? Ibu hanya mengganti alas dengan angka 16, kemudian tingginya adalah 4 di sini ya. Nah, sekarang kita hitung. Setengah dari 16 itu berapa? Setengahnya 16 itu adalah 8. Nah, lanjutkan kali 4. Hasilnya adalah 32 cm persegi. Mudah sekali ya. Nah, Ibu guru ulangi. Mencari luas segitiga di samping menggunakan rumus yang sudah waktu itu kita pelajari. Ibu memilih menggunakan cara yang kedua, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya di sini adalah 16, kemudian tingginya adalah 4 ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Setengah dari 16 itu adalah 8 ya. Kalau sudah tinggal kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 32. Mudah ya. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Ada soal dengan gambar persegi panjang. Pertanyaannya adalah luas persegi panjang di samping adalah, kita ingat di sini adalah dia mempunyai sisi panjang, kemudian lebar, di sini juga lebar, di sini panjang. Berarti untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? Kita lihat di sini, panjangnya adalah 15 cm kali lebarnya adalah 7 cm. Nah, kita tinggal hitung saja. Untuk menghitung 15 kali 7, anak-anak bisa menggunakan cara menghitung susun ke bawah ya. 15 kali 7. 5 kali 7 adalah 35. Nyimpen 3. Kemudian 1 kali 7 hasilnya adalah 7, kemudian 7 ditambah 3 hasilnya 10. Jadi jawabannya adalah 105 cm persegi. Kita lihat ke sini, oh jawabannya ternyata yang A. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, 105 cm persegi. Ibu guru ulangi untuk soal nomor 8. Mencari luas persegi panjang, yaitu dengan rumus panjang kali lebar. Panjangnya berapa di sini? Panjangnya 15. Ya, kita masukkan kali lebarnya 7 cm. Berarti 15 cm kali 7 cm. Kita bisa menggunakan perkalian susun ke bawah. 5 kali 7 hasilnya 35, kemudian nyimpen 3. Dan 1 kali 7 hasilnya 7 ditambah 3 adalah 10. Jadi jawabannya adalah 105. Dan jawaban yang paling tepat di sini adalah 105 cm persegi. Begitu, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Akar dari 441. Akar itu adalah kebalikan dari bilangan kuadrat. Anak-anak harus ingat bilangan kuadrat. Misalkan kemarin sudah pernah Ibu bahas tentang bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yaitu misalkan 1 kuadrat berarti 1 kali 1.
2 kuadrat hasilnya adalah 2 kali 2. Kemudian 3 kuadrat yaitu 3 kali 3. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa kali berapa yang hasilnya yang hasilnya adalah 441. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau masih satu angka ini mudah ya, tapi kalau sudah sampai angka yang banyak itu kita harus menggunakan caranya hampir seperti pembagian porogapet seperti ini. 441 atau akar pangkat 2 dari 441. Anak-anak harus betul-betul perhatikan ya, karena ini agak sedikit rumit. Kalau kita tidak perhatikan nanti tidak bisa ya. Ya, untuk menghitung akar pangkat 2 dari 441 ini adalah kita harus terlebih dahulu menghitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Kita beri titik di sini ya. Kalau sudah, tinggal kita lihat angka yang depan ini. Nah, akar pangkat 2 dari 4 atau yang ada di bawahnya. Nah, kebetulan 4 ini memiliki akar ya. Akarnya adalah 2. Nah, kalau sudah 2 kita taruh sini. Nah, kita kuadratkan. 2 kali 2. 2 kali 2 ini hasilnya berapa? 4. Nah, kalau sudah kita kurangi. 4 dikurangi 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah kita turunkan di sini 41. Nah, selanjutnya angka 2 ini kita kalikan 2. Dikalikan 2, bukan dikuadratkan ya, dikalikan 2. Ini kebetulan karena angkanya 2. Kalau dikalikan 2 atau dikuadratkan hasilnya sama. Tapi ketika ketemu dengan bilangan lain, misalkan angka 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Beda dengan 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Ini hanya untuk contoh. Harus diingat. Ya, sekarang kita kalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, di sini kita lihat berapa kali berapa yang ketemunya adalah nanti 41. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat saja bilangan kuadrat yang belakangnya 1 karena di sini yang akan kita cari adalah 1. Ya, selain angka 1 berapa yang belakangnya 1? Berapa? Ya, 9. 9 kali 9 itu hasilnya adalah 81. Kemungkinan ya. Jadi, kita cari dulu kemungkinan yang pertama adalah akar dari 1. Berarti kita tulis di sini 1. 41 kali 1 hasilnya berapa? Ya, betul. Hasilnya 41 kali 1 hasilnya adalah 41. Nah, berarti dikurangi hasilnya 0. Jadi jawabannya di sini adalah 1. Ya, tadi kita sudah temukan jawabannya di sini adalah 21. Berarti kita lihat jawaban yang paling benar adalah 21. Ya, kita lanjutkan soal nomor 10. Sebuah taman memiliki ukuran 10 meter kali 7 meter. Keliling taman tersebut adalah, nah, kita langsung lihat ke angkanya. Di sini panjang sisinya tidak sama, berarti itu adalah sebuah persegi panjang. Ya, panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 7. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Kita waktu itu sudah pelajari ya. Untuk menghitung keliling adalah panjang ditambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau bisa juga 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Panjangnya berapa? Panjangnya 10 dan lebarnya adalah 7. Berarti 2 kali 17. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 34. Kita lihat kemari. Nah, di sini ada jawabannya 34. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal nomor 10 adalah 34. Bu Guru ulangi ya. Sebuah taman memiliki ukuran 10 meter kali 7 meter dan keliling taman tersebut adalah, untuk mencari keliling persegi panjang kita sudah ketahui di sini ada panjang, ada lebar, panjang dan juga lebar. Keliling itu berarti luarnya ya. Berarti panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau bisa juga 2 kali panjang tambah lebar. Nah,
Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 2 kali 10 tambah 7, berarti 2 kali 17, hasilnya yaitu 34. Jadi mudah sekali ya anak-anak. Di situ sudah kita ketahui di sini hasil paling tepat adalah 34 ya. Sudah cukup ya untuk pertemuan pada hari ini. Kita sudah membahas 10 soal tentang penilaian akhir tahun. Nah, pertemuan berikutnya Ibu akan membahas atau akan melanjutkan soal-soal yang berikutnya. 10 soal ini semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Kemudian silahkan untuk diulang-ulang kembali dalam mengerjakan soal-soal yang sudah Ibu Guru jelaskan ya. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan dengan mudah dipahami oleh anak-anak di rumah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.